warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'du. Baiklah, kesempatan kali ini karena di awal Ramadan kita ingin bersama-sama mengingatkan kita semua tentang keutamaan bulan Ramadan. Di penghujungnya disebutkan bahwa dalam sebuah hadis diriwayatkan di akhir bulan Sya'ban khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumi Sya'ban. Rasul khutbah di akhir bulan Sya'ban. Gimana khutbahnya? Ayyuhan nas, wahai manusia. Orang Cikirai kan. Qad adhallakum syahrun adimun. Saat ini ini usahanya kalakuan logat. Telah meliputi kepada kalian bulan yang sangat agung, yang sangat luar biasa, mubarakun dan diberkahan. Jadi di akhir Sya'ban Nabi khutbah pidato. Qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Akan meliputi kepada kalian, akan menaungi satu bulan yang agung dan diberkahi. Selanjutnya syahrun fihi lailatul qadar, yaitu bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Wa ya khairun min alfi syahrin, yaitu satu malam yang jika diperhitungkan keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau sholat malam itu satu rakaat kali 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun sekian. Nah, hitungnya seorang. Lailatul Qadar. Berbeda pendapat para ulama dirahasiakan kapan datangnya Lailatul Qadar. Sayyidina Umar, kenapa Allah merahasiakannya? Supaya kita senantiasa memelihara ibadah kita sejak tanggal 1 sampai akhir. Nggak dipilih-pilih ngintip. Hanya tanggal ganjil di akhir, tapi ya lumayan daripada tidak sama sekali. Jadi kalau baca tasbih pada malam itu sama dengan membaca tasbih 1000 bulan. Dikalikan 1000 bulan. Syahrun faradallahu siyamahu, bulan yang di dalamnya yang diwajibkan yang Allah mewajibkan berpuasa. Puasa wajib sebulan penuh, bisa jadi 29, bisa jadi 30. Tidak mungkin 31 karena bulan Komariah. Kalau tidak 29, 30. Beda dengan Syamsiah. Kalau Syamsiah ada 28 bulan Februari, kalau tahun Kabisan. Ada 29, ada 30, ada 31. Kalau bulan Hijriah hanya 2. Kalau tidak 29, 30. Nah, berdasarkan perhitungan ahli hisab, puasa kali ini yaitu selama 30 hari. Jadi kalau mulai Jumat, lebarannya Minggu, hari Ahad. Jangan bilang Minggu, jangan kudu Ahad. Secara ribut di sana ini. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pas 30. Berdasarkan perhitungan. Ya nanti baru Idul Adha hari Jumat. Lebaran Idul Adha ngitung apa ya? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Nah, itu hitungan tereh. Jadi diwajibkan puasa di bulan tersebut bagi yang mampu. Bagaimana kalau yang tidak? Nah, nanti di kajian fikih. Kalau yang hamil misalnya, niatnya misalnya untuk memelihara bayi saja, maka dia wajib qada dan fidyah. Tapi kalau niatnya memelihara menjaga diri dan bayi, itu wajib qada saja. Seperti nyusuan, nenen. Yang menyusui, maka dia harus berniat untuk menjaga dirinya, bukan untuk keselamatan bayi. Kalau dua niatnya kan boleh, tapi kalau hanya untuk memberi minum susu bayi
keselamatan bagi saja, maka dia wajib qada, wajib fidyah. Kalau tidak bisa puasa di bulan tersebut, di bulan Ramadannya. Nah, diwajibkan oleh Allah. Apalagi kelebihannya, kenapa disebut bulan berkah itu gitu? Di dalamnya ada malam 1000 bulan, di sana diwajibkan berpuasa. Wa ja'ala qiyamal laili tatawwu'an. Allah menjadikan bangun malamnya sunat, tarawih. Salat tarawih. Tiap tahun selalu repot. Tarawih yang sekian bina repot. Salat tarawih itu ngaco itu. Nah, salat tarawih kita biasa 20 plus 1 20 plus 3. Wa ja'ala qiyamal laili tatawwu'an. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri nangtung salat maksudnya tarawih. Nah, kalau hanya terlek hadis itu man qama berdiri nangtung ghufira dihampura. Maka tapi syaratnya imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisab. Apa ditafsiri oleh di dalam kitab Tanbihul Ghafilin? Iman percaya tentang keutamaan bulan Ramadan. Ihtisaban beribadahnya bukan karena pahala tapi karena Allah. Percaya bahwa di bulan Ramadan sangat berkah. Tentunya dilipatkan pahalanya, tetapi ibadahnya tetap ihtisaban. Itu imanan wa ihtisaban. Yang tarawih, man shoma ramadana, barang siapa yang puasa sama dia diampuni dosanya. Barang siapa yang tarawih, itu tarawih full. Gimana kalau yang hanya tarawih terus tidak puasa? Menurut hadis itu ya diampuni. Kalau misalnya habis tarawih besoknya sakit atau mati sebelum besok, paham ya? Jadi jangan mentang sudah tarawih nggak penting puasa, jangan begitu. Imanan wa ihtisaban billahi ma taqaddama min dhanbi. Nah, itu jadi tarawih di malam harinya. Faman tatawwa'a fi bi khaslatin minal khair kana kamanu ada faridatan bi masiwa. Orang barang siapa melakukan ibadah sunat di bulan Ramadan sama dengan melakukan fardu. Jadi sholat sunatnya dihitung fardu. Sedekah sunatnya dihitung fardu pahalanya gitu. Melaksanakan sholat sunat, duha, tahajud, sholat hajat dihitung pahalanya sama dengan fardu dibanding dengan bulan yang lainnya. Nah, itu baru itu dulu. Selanjutnya bagaimana kalau melakukan fardu? Waman ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu. Orang yang melaksanakan ibadah fardu maka dilipatkan 70 dibanding dengan bulan lainnya. Sunat tidak dijadikan pahala fardu, yang fardu dilipatkan 70. Tapi jangan juga begini, karena sudah sholat isya di bulan Ramadan berarti 70 kali isya. Nanti Syawal nggak usah, koplok riwayat. Sembarangan dengan mana. Jadi keutamaan di bulan Ramadan maka dilipatkan 70 bagi ibadah fardu. Apalagi kelebihannya wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan disebut bulan sabar. Bagaimana tidak sabar, biasa makan tidak makan, biasa yang tubuh tidak boleh di siang hari, biasa kita merokok nongkrong sekarang tidak, marah juga ditahan, ngomongin orang ditahan. Sabar. Kalau orang bisa benar-benar beribadah di bulan Ramadan dan dia sudah mencapai kesabaran, wasobru sawabul jannah. Orang bersabar pahalanya surga. Jadi kan ada mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah dari iman. Ramadan adalah bulan sabar. Kalau orang yang sudah melaksanakan bulan puasa, nah setengah kesabaran berarti ibadah Ramadan teh saparapatina kaiman. Karena sabar nisful iman. Wa huwa syahrul muasati. Bulan Ramadan bulan dermawan. Biasanya buka makan di tempe, Ramadan mau gaya gitu, dengan keluarga selalu kolak aya wae gitu.
Siki salak di dahar. Siki salak, biji salak di dahar. Kasih dahar. Selalu ada lah rezeki itu, selalu muasa. Wa syahrun yujadu fi rizqul mukmin. Dalam bulan Ramadan ditambah rezeki orang-orang mukmin. Jangan takut karena sekarang corona, lockdown, usaha repot. Ramadan ada rezekinya, yakin. Asal yakin. Nah, itu kelebihannya. Satu lagi, man fatara fi shaiman kana lahu itraqabatin. Barang siapa yang memberi makan kepada orang puasa, bikin kolak kasih ke tetangga yang puasa, bikin rujak buah sop buah kasih ke yang puasa di jalan ke masjid, maka orang tersebut sama dengan memerdekakan hamba sahaya dan ampunan bagi berbagai dosanya. Jadi orang memberi di bulan Ramadan karena puasa sama dengan memerdekakan hamba sahaya. Dulu diantaranya beberapa kelebihan. Nah, pada saat Rasulullah mengatakan man fatara fi shaiman, barang saya memberi makan kepada orang puasa, ada yang protes para sahabat. Cuma protesnya, udah gitu dulu aja nanti. Episode selanjutnya bagaimana menyikapi protes sahabat tentang bahwa kami tidak semuanya mampu ya Rasulullah. Dulu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan puasa kita, apalagi dalam kondisi yang luar biasa sekarang ini, yaitu ada COVID-19. Ini diuji kesabaran kita lahir batin. Semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Terima kasih. Wallahumma a'lam bishawab.